Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita pada hari ini dapat bertemu kembali walaupun melalui suara dan melalui udara. Semoga pertemuan kita walaupun melalui suara tetap dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu dari tema akhlak terpuji pertama. Oleh karena itu, marilah kita fokus dan kita sungguh-sungguh dalam belajar materi yang kedua ini, agar apa yang kita sungguh-sungguhkan atau apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi, marilah anak-anakku yang Bapak banggakan, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Alhamdulillah, dengan membaca doa semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah siap. Oke, kalau sudah siap, perhatikan apa yang Bapak sampaikan pada video tersebut ini. Kita minggu lalu sudah membahas tentang sikap rendah hati, yaitu rendah hati adalah diantaranya sifat-sifat rendah hati tidak memilih atau membeda-bedakan teman saat bergaul. Rendah hati berbeda dengan rendah diri, ya, di mana rendah diri berarti minder atau tidak memiliki rasa percaya diri. Namun rendah hati adalah bentuk dari sikap percaya diri. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi santun. Ya, santun adalah orang yang memiliki sifat santun, berarti ia tahu bahwa adab-adab tentang kesopanan. Orang yang melakukan atau berperilaku santun atau memiliki sikap santun berarti orang tersebut mengetahui tentang adab-adab kesopanan. Orang yang santun biasanya disegani oleh banyak orang. Ya, karena orang yang santun yang disegani banyak orang, perilakunya halus, terus kemudian tutur katanya lemah dan lembut, dan tidak menyakiti hati orang lain. Orang yang santun juga sangat menjaga kesopanan dalam pergaulannya, yaitu ketika berbicara kata-katanya lemah dan lembut, perilakunya halus, tidak geradabagan, tidak tidak over, tidak pecicilan, ya. Jadi kalau orang yang santun, dia perilakunya halus, tidak pecicilan, tidak jelalatan, atau tidak
kasar dalam bertutur kata. Contohnya, orang yang bersikap santun ialah apabila bertemu orang yang lebih tua, ia menyapa dengan hormat, yaitu dengan cara mengucapkan salam kepadanya. Kemudian, tidak berbicara kasar kepada orang lain, tidak suka melawan orang tua, dan patuh kepada orang tuanya dan guru. Ini adalah contoh perilaku seseorang yang memiliki sikap santun. Apabila ia bertemu dengan orang lain yang ia kenal, yang lebih tua, maka ia akan menyapanya, yaitu dengan mengucapkan salam dan bersalaman. Dan tidak suka berbicara kasar, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada orang lain. Dan juga orang yang berperilaku santun tidak suka melawan orang tuanya dan selalu patuh kepada orang tuanya dan guru. Kebalikan dari sifat santun ialah sifat kurang ajar. Sifat santun adalah sifat yang halus, baik dalam perilaku kesopanannya, baik perilaku dalam berkata maupun secara bergaul, ia perilakunya halus. Itulah tentang perilaku santun. Dan kebalikan dari sifat santun ialah sifat kurang ajar. Seseorang yang memiliki sifat kurang ajar akan dijauhi teman dan dibenci oleh orang lain. Contohnya, seorang yang memiliki sifat kurang ajar ialah suka berbicara kasar, tidak menghormati orang tua, dan tidak mematuhi orang tuanya dan guru. Sikap seorang yang memiliki sifat kurang ajar, ia akan dijauhi oleh banyak temannya. Jika kita terbiasa bersikap santun, maka kita akan memiliki banyak teman dan disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah anak-anakku kelas 3 SD di Laraf Islamic School untuk selalu menanamkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari, agar kita memiliki banyak teman dan disukai oleh orang lain, dan paling utama adalah disayang oleh kedua orang tua kita dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu berperilaku santun disebut berbudi pekerti luhur. Jadi kalau ada seseorang terlihat dengan perilaku yang santun, maka orang tersebut mendapat julukan berbudi pekerti luhur. Seorang yang berbudi pekerti luhur selalu menjaga sikapnya, yaitu dengan melakukan sikap santun, berkata dengan halus, berperilakunya halus, bertutur katanya lemah dan lembut. C. Tentang submateri ikhlas. Ikhlas berarti melakukan suatu amalan semata-mata karena iman, karena yakin kepada Allah dan mengharap keridhoannya. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Ikhlas ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengharapkan keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan dengan ikhlas. Suatu ibadah apabila dikerjakan tanpa diiringi dengan sikap ikhlas, maka ibadahnya tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang Allah perintahkan atau yang Allah amanatkan kepada mereka. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang beramal dengan ikhlas, ia tidak mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beramal karena perintah Allah, yaitu perintah Allah mengamalkan segala sesuatu dengan ikhlas karena semata-mata menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang yang ikhlas dalam beramal adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ada maksud yang lain dalam hati. Artinya, tidak ada keniatan apabila kita memberikan sesuatu semoga orang itu membalas kita dengan bayaran yang besar. Itu bukan contoh seseorang yang beramal dengan ikhlas. Ya, artinya seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, di dalam hatinya tidak ada niatan semoga saya dibalas dengan uang atau diganti dengan uang yang besar. Tidak, tetapi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan semoga Allah membalas kebaikanku kelak di hari kiamat nanti. Amal yang aku berikan kepada perilaku yang aku lakukan ini menjadi pahala di akhirat. Itulah seseorang yang beramal dengan ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah materi tentang sifat santun dan ikhlas pada materi akhlak terpuji pertama, bahwasannya seseorang yang berperilaku santun disebut dengan berbudi pekerti yang luhur atau berbudi pekerti luhur, dengan sikap yang baik atau sikap yang lemah lembut dalam bertutur kata, dan juga tidak berbuat kasar kepada orang lain dalam bertutur kata. Dan sikap santun sangat dianjurkan bagi seluruh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berperilaku santun akan disayangi oleh banyak teman dan juga disayang oleh kedua orang tuanya. Dan kebalikan dari sifat santun ialah sifat kurang ajar. Dan materi selanjutnya tentang ikhlas, yaitu ikhlas beramal tanpa mengharapkan kebaikan dari orang lain, tetapi hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukannya. Itulah materi akhlak terpuji tentang santun dan ikhlas. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkannya atau bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.